Elektabilitasnya berada di posisi teratas dalam survei Litbang Kompas. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, semakin percaya diri menatap Pilkada Jawa Tengah. Usai unggul dalam hasil survei Senin kemarin, Kaesang mendapat dukungan Partai Nasdem maju di Pilgub Jawa Tengah. Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, semakin menguat dalam bursa Pilkada Jawa Tengah. Yang terbaru, Partai Nasdem menyatakan dukungan kepada Kaesang di Pilgub Jawa Tengah. Usai pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang digelar di Nasdem Tower, Kaesang menyebut pertemuan membahas dinamika Pilkada. Kaesang menyebut kolaborasi kedua partai untuk Pilkada 2024 di Indonesia bagian timur. Namun Kaesang tak menampik, Pilkada di Jawa juga sempat disinggung. Tadi juga kami saling berkolaborasi di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur, dan ada juga yang di beberapa di Pulau Jawa. Mengenai Jateng cuma tipis-tipis saja, tidak ada pembicaraan serius. Kami tadi lebih berbicara mengenai Indonesia Timur. Jadi masalah Pilkada Jateng memang tadi Ketua Umum saya sudah sampaikan bahwa beliau sangat respect kalau Mas Kaesang maju di Jawa Tengah, Nasdem akan memberikan dukungan penuh kepada beliau karena beliau melihat potensi dari Mas Kaesang ini sangat besar untuk Jawa Tengah. Sekira itu. Sebelumnya, Partai Gerindra resmi mengusung Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut keputusan untuk mengusung Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah diambil langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah berdiskusi dengan para petinggi partai koalisi di Indonesia Maju. Meski nama cawagup belum diputuskan, nama Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI, turut dipertimbangkan. Kemudian Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah. Keputusan ini tentu saja setelah kita berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahmad Lutfi. Hasil survei Litbang Kompas jelang Pilkada Jawa Tengah soal elektabilitas calon gubernur, nama Kaesang Pangarep ada di posisi teratas dengan raihan 7%. Di bawah nama Kaesang menyusul nama Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan raihan 6,8%. Kemudian disusul Tash Yassin Maimun dengan 3,2%. Selanjutnya ada nama lain Raffi Ahmad 2,8%, Diko Ganinduto 2,6%. Selanjutnya mantan Gubernur Jawa Tengah 2008 hingga 2013 Bibit Waluyo dengan 2,4%. Mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dengan 2%. Muhammad Yusuf Kudlori dengan 1,2%. Kemudian ada nama politisi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dengan 1,2%. Dan yang terakhir adalah Sudirman Said dengan 0,8%. Sementara 64 responden tidak tahu atau tidak menjawab. Direktur Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad menyebut peluang bagi Kaesang maupun Lutfi sama-sama kuat di Pilgub Jawa Tengah. Bahkan, nama keduanya juga sama-sama punya kans menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Elektabilitas keduanya jadi catatan bagi koalisi partai politik untuk mengusung keduanya, baik untuk posisi calon gubernur maupun wakil gubernur. Tetapi kalau kita lihat kan, kita simak ya misalnya track record Pak Ahmad Lutfi, yang pernah kita dengar misalnya Pak Ahmad Lutfi memang kan semangatnya pengen jadi gubernur kan, bukan calon wakil gubernur ya, tetapi sebagai cagup ya. Nah sementara saya lihat Mas Kaesang ini kan dari awal juga ada peluang dorongan ke arah cagup juga. Walaupun banyak juga yang kemudian mengatakan masih muda sebaiknya sebagai cawagup. Nah kalau kita lihat basis elektabilitas biasanya gitu para elit politik termasuk pimpinan partai itu akan menentukan pengaruh elektabilitas yang paling kuat. Itulah yang kemudian biasanya menjadi alternatif cagup ya bukan cawagup. Nah kalau kita lihat uji itu ada kemungkinan Mas Kaesang akan didorong menjadi calon gubernur. Tetapi pertanyaannya adalah apakah chemistry itu cocok apa enggak di antara keduanya. Yang kedua
kemudian dua pasangan ini gitu apakah memiliki irisan-irisan basis elektoral apa tidak, ataukah misalnya dengan digabung itu makin menarik gitu, makin kuat, atau justru sebaliknya ya, justru irisan suaranya semakin tebal sehingga sesungguhnya itu tidak memperluas basis dukungan. Nah ini saya kira juga akan menjadi pertimbangan ya orang-orang yang akan partai-partai yang koalisi partai akan mendorong ya siapapun, entah Pak Lutfi atau Mas Kaisang sebagai sosok di gubernur atau wakil gubernur di pilkada Jawa Tengah. Tingkat elektabilitas Kaisang maupun Ahmad Lutfi masih jadi yang tertinggi dalam benak warga Jawa Tengah. Lalu, apakah faktor Jokowi efek masih akan terasa di pilkada serentak untuk memuluskan langkah sang putra? Tim Liputan, Kompas TV.